Oke, ini di manajemen apapun ya, bukan hanya manajemen bisnis, bukan hanya manajemen sumber daya manusia, bukan hanya manajemen pemasaran. Yang namanya manajemen itu pasti tidak terlepas dari yang namanya planning, actuating, controlling, organizing. Nah, di manajemen pariwisata ini kita mulai dari perencanaan pariwisata. Apapun bisnisnya, apapun kegiatannya, itu pasti akan membutuhkan yang namanya suatu perencanaan. Jadi, ketika nanti kalian mungkin berencana memiliki bisnis di bidang pariwisata atau lebih tertarik ke bisnis pariwisata, maka langkah pertama yang bisa kita ambil adalah dengan membuat perencanaan pariwisata. Perencanaan pariwisata ini seringkali orang mengartikan bahwa itu perencanaan untuk bisnis pariwisata di bidang perhotelan, di bidang transportasi, padahal untuk perencanaan pariwisata itu sendiri lebih dari itu. Bagaimana suatu bisnis pariwisata itu dipersiapkan sehingga ketika nanti kita menjalankan bisnis tersebut, dampaknya terhadap beberapa sektor itu bisa diminimalisir. Karena apa? Karena bisnis pariwisata itu sendiri seperti yang saya sampaikan di awal kemarin merupakan salah satu bisnis yang meliputi beberapa sektor. Jadi ada dari sektor ekonomi, dari sosial budaya, dari lingkungan, itu semuanya terhubung dalam bisnis pariwisata. Karena kebutuhan akan pariwisata semakin hari mengalami peningkatan dan menjadi suatu sarana hiburan pada masyarakat, sektor pariwisata sudah saatnya harus direncanakan sebagai industri yang prospektif. Perencanaan pariwisata juga harus dilakukan secara matang agar bisa memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi bisnis pariwisata itu selain bisnis yang meliputi beberapa sektor juga menjadi salah satu bisnis di mana bisnis tersebut membutuhkan permodalan yang cukup besar, membutuhkan sumber daya yang cukup besar, bukan hanya sumber daya manusianya, tetapi juga sumber daya modal dan sumber daya potensial lain yang diperlukan dalam bisnis tersebut. Hakikat perencanaan pariwisata sama dengan perencanaan-perencanaan lain. Pada dasarnya, perencanaan itu adalah suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang segala sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Ketika kita mau memutuskan untuk kuliah, kita pasti membuat suatu perencanaan. Nanti mau kuliah di mana, biayanya yang seperti apa, kualitas kampus yang seperti apa, jam mata kuliah yang seperti apa. Ketika akan membuka bisnis kecil-kecilan misal, bisnis warkop aja, pasti kita juga akan membutuhkan atau membuat suatu perencanaan yang matang, menentukan siapa pasar kita, di mana kita membuka bisnis tersebut, bagaimana cara kita mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Nah, hakikat dari perencanaan pariwisata sendiri adalah proses memikirkan dan menentukan secara matang arah bisnis pariwisata yang akan kita bangun. Mau bisnis pariwisata di bidang transportasinya, juga harus tahu transportasi yang seperti apa. Mau darat, laut, udara, kapasitasnya yang berapa, arahnya mau kemana, mau melayani bisnis pariwisata di mana, apakah lokal, nasional, apakah internasional, semuanya dilakukan perencanaan secara matang. Suatu perencanaan harus memuat beberapa unsur. Yang pertama, harus memiliki pandangan jauh ke depan. Jadi, suatu rencana itu dibuat harus melibatkan bagaimana kita memandang bisnis ini untuk jangka waktu yang panjang. Seperti yang kita tahu, kemarin pada saat COVID-19 itu terjadi di Indonesia, salah satu bisnis yang terdampak cukup parah itu adalah bisnis pariwisata. Mana orang-orang nggak bisa kemana-mana, terus bisnis-bisnis yang terikat
atau sektor-sektor yang terikat dengan pariwisata juga mengalami beberapa kemunduran, diantaranya bisnis transportasi, karena nggak ada yang pakai, nggak ada yang acara wisata, akhirnya berhenti. Terus akomodasi seperti hotel-hotel bahkan sampai membanting harga atau memberikan promo besar-besaran, tetapi juga yang menginap sedikit. Padahal untuk operasional hotel sendiri itu biayanya cukup besar. Terus kayak di bisnis-bisnis pariwisatanya itu sendiri atau tempat wisatanya itu sendiri pun juga mengalami beberapa penurunan, entah itu penurunan jumlah kunjungan atau penurunan perolehan. Nah, sehingga ketika kita membuat suatu perencanaan pariwisata, kasus seperti COVID-19 kemarin itu harus menjadi suatu pandangan yang perlu kita pikirkan secara matang. Ketika nanti terjadi hal-hal semacam itu, terjadi pandemi yang efeknya itu cukup fundamental untuk bisnis kita, apa yang perlu kita persiapkan? Resiko seperti apa yang harus kita hadapi dan manajemen resiko seperti apa yang harus kita persiapkan? Itu adalah salah satu unsur dari perencanaan pariwisata. Yang kedua, harus merumuskan secara konkret apa yang hendak dicapai dengan menggunakan alat-alat secara efektif dan ekonomis. Karena ini kembali lagi ke manajemen, jadi bagaimanapun kita merumuskan suatu bisnis, keinginannya adalah dengan pengorbanan seminimal mungkin, dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki, dengan alat-alat yang kita miliki, tetapi untuk hasil yang maksimal. Unsur dari perencanaan pariwisata yang selanjutnya yaitu menggunakan koordinasi dalam pelaksanaannya. Jadi dalam proses membuat perencanaan itu harus dilakukan koordinasi dengan siapa? Dengan tim-tim yang menjalankan di perusahaan. Entah itu bagian keuangan, bagian permodalan, bagian eh, resiko atau yang menangani manajemen resiko, semua harus dikoordinasikan di antara yang satu dengan yang lain. Sehingga perencanaan pariwisata adalah proses membuat suatu perencanaan yang strategis serta mengembangkan pariwisata untuk tujuan wisata atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara. Jadi hakikat dari perencanaan pariwisata itu adalah mempersiapkan atau memikirkan strategi dan rencana-rencana ke depan untuk mencapai tujuan dari bisnis wisata yang akan kita jalankan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Manfaat dan tahapan perencanaan pariwisata. Jadi, kenapa kita membuat perencanaan pariwisata? Manfaat yang pertama adalah sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pariwisata. Yang kedua, memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif yang ada. Yang ketiga, untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tertib dan teratur. Yang keempat, menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Salah satunya ketidakpastian dalam sektor ekonomi maupun sektor yang lain, ya seperti COVID-19 tadi. Dan perencanaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan. Jadi dalam bisnis apapun manfaat dari perencanaan itu sejatinya adalah untuk mencapai tujuan perusahaan atau mencapai tujuan bisnis yang dibangun. Kita membuat rencana itu berdasarkan tujuan. Jadi kalau tujuannya adalah menjadi salah satu tempat wisata yang everlasting atau dikenal oleh wisatawan baik nasional maupun mancanegara, maka perencanaan pun harus disesuaikan dengan tujuan tersebut agar ketika nanti perencanaan itu dilaksanakan, tujuan bisa tercapai.